Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal hurriyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab wa yadhbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum fa fi dzalika bara'un min rabbikum 'alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru min zikri hadhihi al-asar. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasuluhu nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita awali ibadah pada siang hari ini dengan sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Iman Islam, panjang umur, sehat walafiat, dilembutkan hati kita, diringankan langkah kaki kita dari rumah menuju masjid, pun termasuk nikmat kemerdekaan. Sehingga atas dasar semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita pada saat ini sanggup hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka taat kepada Allah melalui ibadah sholat Jumat beserta rangkaiannya. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan pada siang hari ini menjadi sababiah Allah hapuskan dosa-dosa kita, menjadi sababiah ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam Allah sudah limpahkan kepada manusia pilihan Allah, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kepada para umatnya. Mudah-mudahan kita tertulis di Lauhil Mahfuz termasuk deretan umat yang akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi wasiat bagi khusus kepada diri pribadi umumnya kepada para jamaah, marilah kita berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah melalui imtisal awamirillah wajtinabun nawahihi, berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah walaupun banyak halangan, dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun sesuatu yang dilarang itu merupakan kesenangan kita, merupakan hobi kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, tema khutbah kali ini adalah kemerdekaan merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 2 hari lagi kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kemerdekaan merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan perjuangan yang gigih dari para pendahulu kita. Sehingga dengan wasilah kemerdekaan itu kita bisa melaksanakan ibadah dengan aman, bisa melaksanakan ibadah dengan senang, ibadah tanpa intimidasi dari para orang-orang yang menjadi penjajah. Para penjajah dulu yang hampir semua yang menjajah kita adalah orang-orang kafir. Oleh karena itu kemerdekaan ini harus patut kita syukuri agar kita termasuk orang-orang yang selalu
pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah di dalam Al-Qur'an bagi hamba-Nya yang selalu bersyukur. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, maka Allah akan tambah nikmatnya. Tetapi bila sebaliknya, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Pada hari Jumat dan di bulan Ramadan kita yang Insinyur Soekarno dan Dr. Haji Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di momen yang baik, di hari yang baik, dan di bulan yang baik. Mengapa hari Jumat? Karena hari Jumat merupakan Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Dan kenapa di bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan merupakan Sayyidul Syuhur, penghulunya bulan. Ini satu isyarat kepada kita bahwa penting kita para proklamator kita memperhatikan spiritual, nilai-nilai spiritual. Dia sadar bahwa kemerdekaan ini hakikatnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mustahil kalau hanya sekedar mengenalkan tentara, mengandalkan alat yang sangat sederhana, kita bisa merdeka. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-6 dan yang ke-7, Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab wa yudabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum birabbikum 'adzim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu, membiarkan hidup anak-anak perempuanmu, dan pada yang demikian itu ada cobaan ujian yang besar dari Allah. Ayat ini mengingatkan kepada kita, mengisahkan ketika Nabi Musa alaihissalam mengingatkan kepada umatnya untuk selalu bersyukur kepada Allah atas pembebasan dari Fir'aun dan kawan-kawannya, Fir'aun dan pengikutnya, yang selama ini mereka disiksa oleh Fir'aun dan kawan-kawannya. Kemudian anak lelakinya dibunuh dan anak-anak perempuannya dibiarkan. Itu semua adalah bagian dari ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sangat relevan dengan kita. Allah mengingatkan kepada kita setelah Allah kemudian bebaskan kita dari penjara, Allah merdekakan bangsa kita, hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtisal awamirillah wa istinabun nawahihi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita terkesan dalam benak kita, mengapa Allah selalu menyuruh kita untuk bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang telah diberikan kepada kita. Seolah-olah bahwa Allah itu sangat membutuhkan rasa syukur kita kepada Allah. Ingat bahwa sekalipun manusia di alam dunia ini taat kepada Allah semuanya, tidak ada yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menyebabkan kekuasaan Allah menjadi lebih tinggi karena Allah sudah Maha Tinggi. Begitu juga ketika semua manusia membangkang kepada Allah, maksiat kepada Allah, bahkan kafir kepada Allah, tidak akan menyebabkan kekuasaan Allah menjadi turun karena Allah adalah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Semuanya ketika kita bersyukur kepada Allah, maka manfaatnya akan kembali kepada kita. Dan begitu juga ketika kita tidak bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka madaratnya juga akan kepada kita. Para ulama membagi syukur itu dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Dengan hati kita harus meyakini bahwa kemerdekaan itu hakikatnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri.
dengan lisan, alhamdulillah minimal kita mengucapkan alhamdulillah bahwa bangsa kita telah merdeka, dan dengan anggota badan kita betul-betul menggunakan memanfaatkan kemerdekaan ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi perintah dari Allah kita berusaha untuk melaksanakannya, pun juga setiap apa yang dilarang oleh Allah kita berusaha untuk menjauhinya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Ada satu dialog antara Rasulullah dengan para sahabat. Ketika itu Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, "Idza futihat Faris wal Rum, fa ayyu qawmi antum?" Ketika kita sanggup, andai kita sanggup membebaskan, mengalahkan kaum Rum atau Persia dan Romawi, bangsa Rum dan bangsa Persia, apa yang kau akan lakukan? Kemudian Abdurrahman bin Auf menjawab, "Naqulu kama amana Allah, naqulu kama amara Allah." Kami akan berucap, kami akan berkata, dan juga kami akan berbuat sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagai wujud syukur, kami bisa dibebaskan dari penjajahan kaum Persia dan kaum Rum. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Awal ghairu dzalik, bukannya aku akan sebaliknya, yaitu kau tidak akan bersyukur, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus hati-hati ketika Allah berikan nikmat kepada kita. Jangan sampai kemudian nikmat yang Allah berikan kepada kita kemudian dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Allah kemudian akan timpakan azab sebagai wujud kita kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, wabil khusus di saat ini pandai bersyukur terhadap kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa 'ala tabi'in wa tabi'in wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya nabiyal muhimmat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.